Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar anak-anak semua di rumah? Lauso berharap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Sehat juga. Oh ya, Lauso tahu mungkin kalian bosen online terus. Tapi ingat loh anak-anak, masih banyak hal yang kita bisa syukuri. Misalnya nih, anak-anak bangun pagi bisa menghirup udara tanpa harus membayar. Nah, juga anak-anak tidur dengan nyenyak, bangun di rumah yang bagus, dan anak-anak juga punya mama, punya papa yang selalu nemani anak-anak semua. Nah, itu hal-hal yang bisa kita syukuri anak-anak. Ingat, hari ini Lauso Berta tidak sendirian loh. Lauso Berta juga ditemani sama Lauso Friska sama Lauso Yuni. Tapi kenapa ya mukanya mereka kok sedih, manyun? Apa mereka juga bosen mungkin? Yuk kita tanya aja ya, kenapa Lauso ini bosen? Coba Lauso Yuni. Lauso tuh kangen loh sama anak-anak Hosana. Oh, Paduan suara itu. Lauso Yuni ternyata baru bosen karena sudah lama ndak ketemu sama anak-anak paduan suara Hosana yang latihan setiap minggu ya Lauso ya? Oh, Lauso Yuni kangen untuk ketemu mereka semua. Kalau Lauso Friska kira-kira apa ya anak-anak? Coba kita tanya. Satu kangen sama anak sekolah minggu, kangen juga sama guru-guru sekolah minggu. Oh, Tidak ketemu. ternyata anak-anak, walaupun kami tuh Lauso sudah dewasa, kita tuh juga bosen loh. Yang namanya bosen, kita juga bosen. Yang namanya jenuh, kita juga jenuh. Kita nggak pernah ketemu teman-teman sepelayanan kita lagi. Kita juga kangen ya Lauso Friska sama anak-anak sekolah minggu kita. Kita kangen kelucuannya mereka. Apalagi kadang kita suka peluk-peluk loh kalau mereka tuh datang ya Lauso. Nah, ini sudah lama sekali kita tidak bisa melakukan hal itu. Tapi Lauso tetap harus ada yang disyukuri kan? Nah, coba kita pikir apa Lauso Friska yang masih bisa disyukuri? Kita semua masih sehat. Wah, betul anak-anak, kita masih sehat. Itu hal yang paling penting. Kalau Lauso Yuni, apa yang disyukuri? Masih bisa Makan Lauso Yuni. kumpul Lauso Yuni masih bisa makan. Apalagi? keluarga. Keluarga sama siapa? Kan nggak boleh ketemu kita. Oh, masih ada anak-anak di rumah ya Lauso. Oh iya, waktunya sekarang banyak untuk anak-anak. Kalau dulu sekolah, kerja, kita nggak ketemu. Sekarang tiap hari. Berangkat pagi, pulang sore. Nah, lebih berkualitas ya Lauso. Sudah, kita sekarang jangan bahas ini terus Kita sekarang mau memuji Tuhan ya anak-anak. Yuk, kita memuji Tuhan. Nah anak-anak, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini ya. Tapi sebelum itu kita semua mau berdoa. Tapi anak-anak, kali ini bukan Lauso yang mau berdoa, tapi teman kita Basti. Kita panggil ya, Basti. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. anak-anak. Lauso mau tanya ya, anak-anak di rumah siapa yang pernah berbohong? Ayo, anak-anak tahu nggak kalau anak-anak berbohong mungkin papa mama nggak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu ya. Nah, sekarang kita semua mau memuji Tuhan ya Lauso bertanya. Iya. Lauso Yuni ya, sudah siap? Siap. Siap. Mari anak-anak di rumah semuanya berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang
pada menyanyi bersama-sama ya. Sekarang giliran anak-anak di rumah menyanyi ya. Nanti Lause akan pasang karaoke-nya di layar, ada musik dan kata-katanya. Anak-anak di rumah bisa menyanyi, tapi jangan lupa minta tolong papa atau mama untuk merekam. Lalu rekamannya bisa dikirim ke WA-nya Lose masing-masing kelas. Nanti sama Lose video rekamannya akan ditampilkan di Instagram Sekolah Minggu GKI Stadion. Oke? Nah, anak-anak hari ini Lause Berta mau cerita. Ceritanya tuh sambung menyambung dari minggu kemarin. Nah, siapa yang masih inget cerita minggu lalu? Anak-anak masih inget gak? Kalau cerita Pak Yakub. Nah, Pak Yakub itu punya papa namanya siapa ya? Ya, Pak Iska. Kemudian dia punya mama namanya siapa? Oh iya, Ripka. Pak Yakub enggak sendirian loh. Dia juga punya kokoh. Siapa di sini yang punya kokoh? Punya cici, punya adik. Nah, Pak Yakub juga sama. Kokohnya namanya siapa? Nah, mereka satu keluarga. Minggu lalu juga ada cerita tentang Pak Yakub yang suka bohong anak-anak. Dia bohong bukan cuma sama Tuhan, tapi dia juga bohong sama papahnya. Dia juga bohong sama kakaknya. Dia mengambil hak kesulungan yang punya Esau, diambil sama Yakub. Nah, anak-anak, kalau kita berbohong, pasti di dalam hati itu ndak enak loh. Ada suara duk-duk, duk-duk, atau ada bisikan. Nah, kamu bohong ya. Itu namanya suara Roh Kudus, anak-anak. Nah, Yakub juga sama. Pada waktu dia ketahuan kalau Esau tahu dia bohongin, dia takut, anak-anak. Terus dia kemana? Dia lari. Dia melarikan diri. Nah, tapi Tuhan juga melembutkan hati Esau. Cerita minggu lalu, akhirnya Esau jadi bunuh Yakub enggak? Enggak toh? Nah, Esau sama Yakub akhirnya saling memaafkan. Nah, itu karena di hati Esau ada Roh Kudusnya juga loh, anak-anak. Nah, Pak Yakub punya 12 anak laki-laki. Itu yang ditulis di Alkitab, anak-anak. Banyak ya anaknya Pak Yakub ya. Tapi anak Pak Yakub yang jumlahnya 12 yang cuma laki loh, anak-anak. Pak Yakub juga punya anak perempuan. Anak Pak Yakub, anaknya yang 12 itu dari siapa aja? Dari istri Lea, ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, dan ada beberapa lagi. Dari Rahel juga ada Yusuf dan Benyamin. Dari budaknya Rahel dan budaknya Lea yang namanya Bilha dan Silva juga punya dua anak cowok. Pak Yakub punya 12 anak laki, tapi Pak Yakub paling sayang sama siapa? Oh iya, sama Yusuf. Coba anak-anak mau tahu enggak kenapa Pak Yakub, ayahnya, papahnya sayang sama Yusuf? Paling sayang sama Yusuf.
Karena, saya kasih tahu ya, karena Yusuf itu lahir pada waktu Pak Yakubnya sudah tua, anak-anak. Pak Yakub sudah tua, kemudian baru Yusuf itu lahir. Tapi anak-anak, alasan yang paling penting kenapa Pak Yakub sayang sama Yusuf, karena pinter, betul. Karena Yusuf itu dilahirkan dari istri yang dicintai Pak Yakub, yang sudah 14 tahun baru dapat. Mamahnya Yusuf itu Rahel. Nah, makanya Pak Yakub sayang sekali sama Yusuf. Anak-anak, kalau kita jadi anak kesayangan mama papa, pasti kita seneng ya. Pasti kita merasa, wah, papa mamaku sayang sama aku. Tapi kita pernah mikir enggak perasaan koko kita, cici kita, apa adik-adik kita pada waktu kita merasa paling disayang sama papa mama? Tentu mereka juga jengkel, mereka juga marah, mereka juga enggak suka. Dan pasti ada satu dosa yang mereka juga pikir. Apa ya anak-anak? Apa? Oh ya, dosa iri hati. Nah, kakak-kakaknya Yusuf tuh juga sama. Mereka iri. Setiap hari kok papahnya cuma sayang sama Yusuf. Setiap hari apa-apa Yusuf. Yang diajak ngomong Yusuf. Yang diperhatiin Yusuf. Lama-lama kakak-kakaknya, kokoh-kokohnya mulai marah. Nah, suatu hari yang membuat kokoh-kokohnya marah, apa anak-anak? Yusuf dipanggil sama Pak Yakub. Yusuf, sini kamu. Pak Yakub kemudian bawa satu jubah yang indah. Wah, bajunya bagus sekali. Itu bukan kain biasa loh anak-anak. Jubahnya tuh indah, kainnya dari kain yang mahal. Dan biasa yang pakai jubah seperti ini itu orang-orang kaya. Nah anak-anak, Pak Yakub lupa kalau dia juga punya anak-anak yang lain yang memperhatikan Yusuf. Sama marah. Dia bilang apa? Hah, tuh lihat. Si Yusuf kesayangan papa dapat baju bagus, dapat jubah bagus. Aku yang lebih tua aja gak pernah dikasih jubah sebagus Yusuf. Satu lagi kakaknya juga bilang, iya kok yang dapat Yusuf terus, padahal kita kan juga baik, kita kan juga membantu papa. Kenapa Yusuf yang dikasih jubah ya? Nah anak-anak, hal seperti itu membuat saudara-saudara Yusuf jadi iri hati. Nah, pada waktu itu Yusuf itu baru tidur anak-anak. Nah, waktu Yusuf tidur, Yusuf tuh mimpi. Mereka kan selain beternak, mereka juga punya ladang, punya sawah. Kemudian Yusuf tuh mimpi. Di dalam mimpinya Yusuf baru pergi ke ladang bersama kokoh-kokohnya sama kakak-kakaknya. Mereka memanen gandum. Mereka kumpulin jadi satu, kemudian ditaruh. Di dalam mimpi Yusuf, Yusuf bermimpi. Berkasnya Yusuf, gandumnya Yusuf kok berdiri tegak. Terus yang gandum saudara-saudaranya ada di sekeliling gandumnya Yusuf. Dan gandum saudara-saudaranya kenapa anak-anak? Di dalam mimpinya Yusuf, gandum saudara-saudaranya membungkuk memberi hormat kepada gandumnya Yusuf. Nah, waktu Yusuf cerita sama saudara-saudaranya tentang mimpinya, waduh anak-anak, kakak-kakaknya tambah marah. Hah? Kamu
itu bilang apa? Masa kamu akan menjadi raja di atas kami semua? Kamu mau berkuasa di atas kami? Lah, memulai saat itu kakak-kakak Yusuf jadi tambah benci sama Yusuf. Nah, anak-anak, Yusuf tidak mimpi cuma sekali. Yusuf beberapa hari kemudian dia baru bobo mimpi lagi. Dia terus bangun, dia cerita sama kakak-kakaknya. Kakak-kakak, papa, mama, kemarin aku mimpi loh. Kakaknya mukanya sudah tidak seneng, anak-anak dia saya lihat. Adik kita nih tukang mimpi dia. Mimpi apa lagi dia? Nah, mau tahu ndak anak-anak mimpinya Yusuf yang kedua? Dia mimpi ada matahari. Dia mimpi juga ada bulan. Dan dia juga bermimpi ada 11 bintang yang menyembah kepada dia. Waduh, anak-anak, kakak-kakaknya tambah marah sama Yusuf. Kamu itu mimpi apa? Papanya juga bilang, Pak Yakub juga bilang apa? Yusuf, kamu itu mimpi apa? Masa aku, ibumu, dan saudara-saudaramu suruh menyembah engkau? Tapi Pak Yakub juga diam di dalam hati. Nah, suatu hari, sudah beberapa hari berlalu, kakak-kakak Yusuf itu suka menggembalakan domba, anak-anak. Kalau zaman dulu menggembalakan domba itu enggak berangkatnya pagi, terus ke padang rumput, terus sore pulang lagi. Enggak, kadang bisa berhari-hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nah, pada waktu kakak-kakak Yusuf menggembalakan domba, Yusuf dipanggil sama papanya. Yusuf, sini kamu. Terus Yusuf lari. Apa, Pak? Kakak-kakakmu baru menggembalakan domba di daerah Sikem. Nah, kamu sekarang susul ya kakak-kakakmu ke sana. Terus Yusuf bilang apa, anak-anak? Karena Yusuf anak yang baik, dia kemudian bilang, ya Pak, aku susul kakak-kakak ke sana. Nah, pada waktu dia menyusul kakak-kakaknya, pasti Yusuf enggak tangan kosong, anak-anak. Pasti Yusuf bawa makanan, dia bawa minuman untuk kakak-kakaknya. Pasti dia pikir, wah, kakak-kakakku tuh sudah pergi lama, beberapa hari. Pasti mereka lapar, mereka haus. Yusuf sudah bawa minuman, bawa makanan. Dia lari jalan cari kakaknya di daerah Sikem. Nah, waktu perjalanan Yusuf sampai ke sana, dia lihat, loh, biasanya kakakku tuh menggembalakan dombanya di sini. Kok nggak ada ya? Kemana? Nah, waktu Yusuf bingung cari kakaknya di mana, ada orang yang lewat. Orang lewat itu tanya, Nak, kamu cari siapa? Kemudian Yusuf bilang, aku cari kakak-kakakku. Biasa mereka menggembalakan domba di daerah ini. Tapi orang itu bilang, anak-anak, oh ya, kakak-kakakmu itu sudah tidak menggembalakan di sini. Mereka sudah pindah. Mereka pergi ke Dotan. Wah, Yusuf kemudian nyari deh anak-anak. Tetap dia cari karena Yusuf itu anak yang taat. Dia tetap cari lagi kakak-kakaknya sampai ke Dotan. Waktu Yusuf lari, dia lihat, wah, di sana itu ndak kakak-kakakku. Aku sudah ketemu. Dari jauh dia lihat ada segerombolan domba dan kakak-kakaknya. Tapi anak-anak tahu ndak yang dipikir sama kakak-kakaknya Yusuf? Kakaknya Yusuf lihat dari jauh, anak-anak. Itu bukannya tukang mimpi, adik kita yang suka mimpi itu. Yang kakaknya lagi yang lain bilang, hah, mana? Oh iya, itu loh anak kesayangan papa kita. Tak bisiin, kita susul
menyusun rencana untuk si tukang mimpi itu. Terus mereka bisik-bisik anak-anak. Mereka bilang apa? Kita bunuh aja gimana? Atau bilang, siapa yang mau dibunuh? Yusuf, si tukang mimpi itu. Kita bunuh aja. Habis dibunuh, terus kita lempar ke sumur yang kosong. Terus nanti kalau papa tanya gimana? Kakaknya lagi dia yang bilang, kalau ditanya bilang aja. Yusuf itu sudah mati dimakan binatang buas. Sudah diterkam, selesai. Tapi ada satu kakak Yusuf yang namanya Ruben. Ruben tahu kalau papahnya Yakub atau yang sudah berganti nama jadi Israel itu sayang banget sama Yusuf. Kalau sampai Yusuf mati pasti papahnya sedih. Kemudian Ruben bilang gini, jangan dibunuh. Itu juga adikmu, adik kita juga. Kita tidak boleh bunuh dia. Kita jangan bunuh dia. Kita masukin aja ke sumur yang kosong ya. Kemudian Ruben pergi meninggalkan tempat mereka sedang berkumpul. Kemudian Yusuf yang dari jauh anak-anak dia sudah senang mau ketemu sama kakak-kakaknya. Dia sudah lari, kakak aku bawa makanan loh, aku bawa minuman loh. Sampai ketemu dengan kakak-kakaknya dia buka jubahnya. Dia buka jubahnya karena kepanasan. Dia capek, sudah cari kakaknya berhari-hari. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Pada waktu Yusuf membuka jubah, dia sudah sampai. Kakak-kakaknya langsung tangkap dia. Dia diambil, kemudian dia dimasukin kemana anak-anak? Dilempar ke sumur yang sudah kering. Sumurnya itu sudah tidak ada airnya anak-anak. Tapi kalau yang namanya sumur itu kan dalam ya anak-anak. Gelap, dalam. Yusuf dilempar di situ. Waktu Yusuf di dalam sumur, kakak-kakaknya ngapain? Mereka malah makan bawa yang Yusuf tadi bawa. Kakak-kakaknya makan. Pada waktu mereka makan, dari jauh mereka lihat ada segerombolan orang Ismail, keturunan dari Ismail. Mereka mau pergi ke Mesir. Nah, mereka jalan dengan rombongan yang banyak. Kemudian ada satu kakak Yusuf namanya Yehuda. Dia punya ide yang baru anak-anak. Dia bilang sama saudara-saudara yang lain, Yusuf itu jangan dibunuh. Kalau dibunuh nanti kita tidak dapat apa-apa. Tuh lihat di sana ada segerombolan orang yang bawa keledai, bawa uang. Mereka mau pergi ke Mesir. Nah, gimana kalau Yusuf itu yang sudah di dalam sumur itu kita jual aja ke mereka. Nanti kita dapat uang loh. Kemudian betul anak-anak, kakak-kakak yang lain juga menyetujuinya. Kemudian Yusuf diambil dari sumur, kemudian dijual kepada orang-orang Mesir yang lewat itu dengan harga 20 sikal perak. Nah, zaman itu sudah besar anak-anak uang segitu. Kemudian Yusuf dibawa sama orang-orang itu pergi ke Mesir. Nah, pada waktu itu Ruben kembali ke tempat saudara-saudaranya. Terus dia lihat, loh, di dalam sumur kok sudah kosong. Yusufnya ndak ada. Ruben kemudian sedih sekali anak-anak. Dia takut nanti papahnya pasti sedih. Kemudian mereka punya ide lagi anak-anak. Ide yang lain lagi. Mereka bilang, kita ambil kambing, terus kita bunuh kambing itu. Kemudian jubahnya Yusuf, ini loh jubahnya diambil, dicelupkan ke dalam darah kambing tersebut. Kemudian kita bawa ke papa, kita bawa ke Pak Yakub.
Benar anak-anak, setelah itu mereka pulang, mereka menghadap Pak Yakub dengan membawa jubah Yusuf yang sudah dicelupin ke dalam darah domba. Nah, waktu Pak Yakub lihat, loh kok kurang satu anaknya? Loh, apalagi yang enggak ada kok anak kesayanganku. Di mana Yusuf? Waktu mereka menyerahkan jubah itu ke papahnya, Pak Yakub tambah kaget. Loh, ini kan jubahnya Yusuf. Kok banyak darah? Kemudian Pak Yakub sedih sekali. Dia berkabung berhari-hari, dia menangis terus karena kehilangan anak yang dikasihinya. Nah, Lauso akan memberikan sebuah perumpamaan tentang dosa iri hati. Kalau dosa iri hati itu kita diamkan di dalam hati kita, maka dosa iri hati ini akan mengakibatkan dosa-dosa yang lain yang bisa kita lakukan juga. Nah, sebentar lagi kita mau menyaksikan ada Lauso yang mau main drama itu tentang perumpamaan tentang dosa iri hati. Kalau anak-anak, kalau iri hati ada di dalam hati kita, itu jadinya seperti apa? Nah, kalau cerita Yusuf tadi, yang pertama itu adalah iri hati. Kemudian dari kakak-kakaknya iri hati, jadi apa? Jadi dia ingin membunuh Yusuf. Nggak jadi bunuh, akhirnya apa? Dijual. Habis dijual, melakukan dosa apa lagi anak-anak? Berbohong sama papahnya. Nah, setelah ini kita lihat ya, ada drama singkat tentang iri hati. Kalau dosa iri hati disimpan di dalam hati seperti apa? Oke. Yun, sini Yun. Friska ya? Iya, sini duduk Yun. Iya. Kamu tahu nggak? Apa Yun? Toko baru. Bagus barangnya buat anak-anak kita. Enak ya jadi Yuni. Nih, Dia tuh tuh, orang kaya. cocok buat Barang-barangnya anakmu. bagus. Nih ya. Semua yang dipakai Nanti kita beli barangnya. mahal-mahal. Ya. Kalau belinya bayaran bisa diskon. Ya. Ya, tuh. Aduh. Handphonenya Ih, baru yang lagi. lucu ya. Model terbaru. Bagus Bentar. dibanding Ini ya. handphoneku. Ih, Dari tadi tuh ke handphoneku toilet, gak ada toiletnya mana ya? apa-apanya. Sana ya? Di sana. Oh ya udah. Aku titip bentar ya. Oke. Enaknya handphonenya aku ambil nggak ya? Tapi kalau aku ambil itu kan dosa. Tapi aku kok pengen ya punya handphone baru. Kapan aku bisa beli? Aku ambil aja deh, mumpung nggak ada orang yang lihat. Hei, Udah lega. sudah. Ternyata aku udah dijemput ya. Handphoneku kan tadi di sini. Handphone? Iya, yang abu-abu. Nggak ada handphone. Apa di dalam tas ya? Mungkin ketinggalan di toilet. Coba Enggak, kamu cek ke toilet. Dari tadi cuma handphoneku nggak ada aja sih. yang di sini. Kayaknya tak tinggal sini yang. Enggak, Oh ya udah. nggak ada. Nanti aku tak cari di toilet. Oke, Ya, nanti oke. kontak-kontak ya. Oke, bye. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah lihat drama singkat yang main Lauso Friska sama Lauso Yuni. Nah, coba Lauso mau kasih penjelasan ke anak-anak kalau rasa iri hati kita simpan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Jadi kita bisa berbuat dosa-dosa yang selanjutnya. Contohnya tadi, Lauso Friska iri dengan Lauso Yuni. Karena Lauso Yuni punya handphone yang bagus, semua barang-barangnya bagus. Nah, iri Lauso Friska disimpan terus di dalam hati. Kemudian setelah itu dia jadi melakukan dosa apa anak-anak?
mencuri. Ya, Lauso Friska mencuri handphonenya Lause Yuni. Lauso Friska tahu kalau ndak ada yang lihat. Tapi lupa Lauso Friska kalau Tuhan itu melihat. Kemudian dosa ketiga yang dilakukan Lauso Friska apa anak-anak? Betul, dia berbohong. Waktu Lause Yuni tanya, handphoneku mana? Lauso Friska jawab apa? Nggak tahu, aku nggak lihat. Nah, anak-anak, Lause punya tips, punya cara. Gimana kalau rasa iri hati itu tiba-tiba muncul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Yang pertama, kita harus berpikir positif. Contohnya tuh gimana tau Lause? Waktu kita lihat temen anak-anak ada yang dapat nilai bagus, kita harus berpikir gini, wah temenku tuh dapat nilai bagus karena dia rajin belajar, karena dia mau berusaha. Yang kedua, selain berpikir positif, kita juga harus apa? Pada waktu pikiran iri hati muncul di dalam pikiran kita cepat-cepat apa anak-anak? Berdoa. Kita harus berdoa dan minta ampun sama Tuhan supaya buang itu pikiran yang negatif. Pikiran iri hati juga harus dibuang. Nah, yang ketiga, selain kita berpikir positif dan berdoa, kita juga harus berusaha. Nah, kita setiap orang selalu dikasih talenta sama Tuhan, dikasih kelebihan sama Tuhan. Nah, kita harus gunakan talenta-talenta itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus berusaha lebih maksimal. Gitu ya anak-anak, cerita Lause Berta minggu ini sudah selesai. Sebentar lagi ada Lause Yuni, ada Lause Friska yang akan menjelaskan aktivitas untuk yang kalian harus buat minggu ini. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yakobus 3 ayat 16 yang berbunyi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Anak-anak, aktivitas kita minggu ini adalah membuat sumur Yusuf. Ini sudah ada polanya. Anak-anak tinggal gunting bagian yang putih, lalu dilem. Jangan lupa bagian bawahnya juga dipotong ya, supaya bisa berdiri. Lause Yuni, untuk yang kelas besar? Iya, kelas besar belum lengkap ya ayatnya. Jadi anak-anak harus mengisi terlebih dahulu ya. Nah, ini juga ada Yusuf, ada sedotan. Nanti kalau sudah digunting Yusufnya akan menjadi. Bisa dinaikkan ya anak-anak ya? Bisa naik turun ya? Iya. Yusufnya kan masuk sumur. Iya. Iya. Itu ya anak-anak. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau panggil Vela. Ya. Yuk kita panggil Vela yuk. Vela. Vela tutup doa ya. Yuk anak-anak, mari kita lipat tangan kita berdoa bersama. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk lausa-lausa kami. Tuhan berikan kesehatan yang baik
Dan juga Tuhan berkati lausa-lausa kami di dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.